Lerak ini 100% alami dan biodegradable, terutama karena serangga secara alami menjauhi saponin. Jadi, tidak perlu pestisida di dalam budidaya mereka. Mereka juga anti mikroba, aman untuk pembersihan, hipoalergenik, dan cukup lembut untuk digunakan pada kulit sensitif serta pakaian bayi. Lerak ini memiliki aroma seperti buah nanas, tetapi ketika mereka digunakan dalam mencuci, mereka tidak meninggalkan aroma sama sekali. Hal yang menarik adalah tanaman lerak mampu bertahan hidup di berbagai macam cuaca. Tidak perlu perawatan intensif dan dapat dipanen di umur 5 tahun tanam. Satu pohon lerak dapat menghasilkan buah hingga 30 kg sekali masa panen. Hal unik lainnya adalah buah lerak masih jarang dikonsumsi oleh masyarakat, namun banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun organik. Selain itu, kulit batang pohon ini juga dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan kertas, dan kayu pohon lerak sangat baik untuk pembuatan gitar dan berbagai macam alat musik lainnya. Pemanfaatan pohon lerak menjadi sabun cuci baju kita peroleh bahan baku utamanya yaitu dari pohon lerak itu sendiri. Pohon lerak itu dibudidayakan melalui proses pertanian yang adanya subsistem input yang berkaitan dengan pengadaan sarana dalam produksi pertanian. Sistem input dari budidaya pohon lerak ini yang pertama ada pupuk, kemudian ada bibit, kemudian yang ketiga ada tanah dan lokasi, yang keempat ada pestisida dan juga obat-obatan, yang kelima ada alat dan mesin pertanian, dan keenam ada tenaga kerja. Subsistem on-farm memiliki peran dalam menghasilkan produk-produk pertanian. Dalam budidaya pohon lerak sendiri diperlukan penanaman bibit pohon lerak menggunakan tanah yang gembur dan kaya unsur hara. Kemudian penyemaian bibit pohon lerak dapat dilakukan menggunakan pot atau polybag. Yang selanjutnya diberikan perawatan berupa pemupukan menggunakan pupuk organik dan sekam padi. Pohon lerak akan mulai berbuah pada usia 3 hingga 4 tahun dan produksinya dapat mencapai 250 kg per hektar setiap tahunnya. Pelaku kegiatan dalam subsistem on-farm ini disebut sebagai produsen yang terdiri dari petani buah lerak, pengepul buah lerak, dan pengusaha buah lerak. Subsistem hulu berupa penyediaan sarana produksi bagi perkebunan seperti pupuk organik, yaitu kompos atau residu lerak yang diekstrak, kemudian biji buah lerak sebagai bibit, sedangkan pada subsistem hilir, mulai dari pemasok mengirimkan buah melalui ekspedisi, pengemasan dengan botol, manajemen gudang untuk penyimpanan sementara, kemudian pengolahan lerak hingga menjadi sabun, dan terakhir, penjualan daring maupun pameran kepada konsumen, reseller, dan instansi. Subsistem ini melalui pendanaan pihak perbankan dapat menyetujui pencairan dana oleh petani yang kekurangan dana dalam input produksi maupun pengadaan peralatan. Koperasi maupun gakotan bisa melakukan sosialisasi atas mekanisasi perkebunan lerak. Terakhir ada mode transportasi unit distribusi dari petani kepada konsumen tingkat awal seperti perusahaan pengolahan maupun masyarakat umum sebagai konsumen tingkat akhir. Buah lerak memiliki beberapa isu strategis yang berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Produksi dan pengolahan buah lerak harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. SDG 15, Life Online. Konservasi dan perlindungan pohon lerak serta ekosistem terkait penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan lahan berkelanjutan.